Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan berdasarkan kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam perikop ini kita akan belajar bahwa semua janji pemulihan dan pembaharuan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Kitab Yehezkiel mempunyai banyak kebenaran yang luar biasa. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah mempunyai kuasa yang mutlak. Dia dinyatakan dalam penglihatan yang didapat Yehezkiel dengan seluruh kemuliaan dan keagungannya. Dia adalah yang maha kuasa. Tidak ada yang lain yang seperti Dia. Pada saat yang sama, penderitaan umatnya sungguh-sungguh membuat Allah prihatin. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Anugerah Allah adalah jawaban atas kebutuhan manusia akan keselamatan dan pemulihan Israel menjadi satu bangsa yang utuh, bertujuan agar umat Israel hidup dalam kesetiaan dan kekudusan dengan sepenuh hati serta nama Tuhan selalu diagungkan di antara bangsa-bangsa. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian, sukacita karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memulihkan dan membarui hidup kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Diam dengan
kita berdoa. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk melindungi dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami, ya Kristus, sebab di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami beriman kepadamu. Buatlah kami bersaudara, keluarga Allah dimanapun berada, dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti malam ini. Karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikianlah pembacaan kitab hari ini. Terpujilah Yesus. Haleluya.
Ibu Bapak, Saudaraku, Jemaat GPIB Bethel Bandung yang saat ini sedang beribadah di rumah, dan secara khusus pada hari ini kembali bersama kita berkumpul di tempat masing-masing untuk melaksanakan ibadah keluarga sebagaimana layaknya kita beribadah di setiap hari Rabu. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali berjumpa di hari ini. Dan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dari Yesaya 37 ayat 24 sampai 28 dengan tema mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Kiranya akan semakin menguatkan, mengokohkan iman kita menjalani hari-hari ke depan. Ibu Bapak Saudaraku, keadaan saat Yesaya bernubuat, bangsa Israel sedang terpuruk. Mereka sedang dalam kondisi yang menyedihkan. Kondisi ini disampaikan dan digambarkan di dalam pasal 37 ini. Kalau Ibu Bapak membaca di ayat yang kedua dikatakan seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Dikatakan, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Kesengsaraan yang dialami membuat umat Tuhan ini kehilangan pengharapan. Mereka menganggap diri mereka sudah tidak ada lagi, sudah mati. Ibu Bapak Saudaraku, banyak sekali orang-orang di luar sana yang ada dalam kondisi atau ada dalam tahap seperti ini karena pergumulan yang mereka alami. Tidak mampu lagi mereka berharap apalagi bangkit, sehingga bisa sampai pada tindakan untuk mengakhiri hidup alias bunuh diri karena mereka hilang pengharapan, karena stres berat yang mereka alami. Dalam kondisi yang sama sekali tidak ada pengharapan inilah Tuhan Allah hadir melalui Yesaya. Pasti cukup melegakan untuk bangsa Israel pada waktu itu dalam kondisi seperti itu. Tapi persoalannya, apakah mungkin? Bukan tidak mungkin karena Tuhan tidak sanggup, bukan itu. Allah pasti sanggup memulihkan umatnya dengan cara apapun. Allah pasti sanggup memberikan kehidupan kembali bagi umatnya. Namun kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, ayat 15 sampai ayat yang ke-21, kalau kita membaca, Ibu Bapak Saudaraku, kita membaca di sana bahwa janji pemulihan yang dilakukan oleh Allah itu melalui bersatunya kembali Israel Utara dan Israel Selatan, yang digambarkan dengan perintah Allah kepada Yesaya untuk menggabungkan dua papan antara papan Israel Utara, Efraim, dan juga papan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Ketidakmungkinan tersebut berkaitan bahwa Israel Utara yang terdiri dari 10 suku itu sudah lama menghilang, sudah lama tidak ada. Sejak mereka dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Sejak itu mereka tidak pernah lagi kembali ke tanah mereka. Ketidakmungkinan yang lain juga seperti dikatakan di ayat yang ke-24 awal bacaan kita tadi, bahwa Daud yang akan menjadi rajanya ketika Israel Utara dan Israel Selatan bersatu. Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa ketika nubuat Yesaya ini disampaikan, Raja Daud itu sudah lama tidak ada. Raja Daud itu sudah lama mati. Karena itu dikatakan, apakah mungkin
Lalu pertanyaannya, apa maksudnya nubuat Nabi Yehezkiel ini dengan mengatakan bahwa Israel Utara dan Israel Selatan akan bersatu kembali dan bahwa Raja Daud akan memerintah bangsa ini? Apa maksudnya? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya nubuat Nabi Yehezkiel ini merupakan sebuah nubuat yang bersifat mesianis. Nubuat yang bersifat mesianis adalah nubuat yang bercerita tentang masa depan, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Penyebutan tokoh Raja Daud di sana dalam bacaan firman Tuhan kita berfungsi menjadi model untuk tipe atau jenis raja yang memerintah di masa yang akan datang. Jadi bukan Raja Daud sendiri, tetapi model tipe raja yang akan memimpin nanti seperti Raja Daud. Raja seperti inilah yang akan memerintah di bumi sebagai wakil Allah. Kita tahu Raja Daud, dia penuh dengan hikmat Allah. Dia penuh dengan kebaikan, ketaatan, dan juga kesetiaan. Dia menggembalakan umatnya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita merujuk pada Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17, Ibu Bapak bisa membaca di sana. Tersirat di sana bahwa memang tokoh Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Nubuat mesianik dari Nabi Yehezkiel ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa raja yang akan memerintah itu adalah raja damai. Dan raja damai itu akan datang. Dia akan melakukan perjanjian damai dengan manusia. Raja yang memerintah dengan damai itu akan memberkati umatnya. Dikatakan tempat kediamannya akan ada pada mereka, akan ada pada umatnya. Sebagaimana yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan di sore hari ini. Raja itu akan menjadi Allah mereka, umatnya, dan mereka atau umatnya akan menjadi umat kebanggaannya. Hal yang sama diungkapkan dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa membaca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Raja itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita merujuk pada Matius 1 ayat 1 sampai 17. Raja damai itu adalah Yesus Kristus, dan umatnya adalah orang yang percaya, memberikan diri, mempercayakan diri kepada Kristus. Umatnya akan patuh, umatnya akan taat dan setia pada aturan Allah. Umatnya hidupnya akan dipulihkan kembali. Umatnya akan berdamai satu dengan yang lain, akan mengalami damai. Bahkan umatnya akan mengalami berkat-berkat Allah yang tidak pernah berkesudahan. Hadirnya Yesus Kristus menandai pemulihan Allah atas segala ciptaannya. Bukan saja manusia yang dipulihkan, tetapi alam dipulihkan. Semua makhluk di bumi ini hidupnya dipulihkan, secara khusus juga manusia mengalami pembaharuan hidup. Hadirnya Yesus Kristus juga membaharui kehidupan ciptaannya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang lama ditinggalkan dan kehidupan yang baru dimulai dan dilakoni.
kehidupan yang penuh dengan kepahitan, noda, dosa, dan celah, beralih pada kehidupan yang dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita, pengampunan, kesetiaan, kesalehan, dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, akibat dari semuanya itu adalah pengakuan dari segala bangsa, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-28 bacaan kita. Dikatakan, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan Allah sendiri yang akan datang untuk menguduskan umatnya. Tuhan Allah sendiri yang punya inisiatif untuk datang memulihkan, membaharui hidup umatnya. Dan bukan saja pembaharuan yang Allah kerjakan, Allah itu di dalam Yesus Kristus, Dia akan terus dan selalu hadir di antara kehidupan umatnya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, melalui nubuat Nabi Yeskiel yang kita baca dalam ayat-ayat tadi, mengingatkan kepada kita bahwa walaupun sebagai manusia kita rapuh, kita mengalami hidup yang memprihatinkan, tetapi nubuat Yeskiel ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ada solidaritas Allah yang terus diberikan kepada manusia. Ada kepedulian Allah yang luar biasa. Ada empati dari Allah yang merasakan keadaan manusia. Dan tentunya ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita ketika saat ini kita berada dalam masa-masa yang menyusahkan akibat pandemi COVID-19 yang hingga sampai saat ini kita masih rasakan dan kita tidak tahu kapan dia akan berakhir. Nubuat Nabi Yeskiel melalui firman Tuhan yang kita baca meneguhkan iman kita bahwa sekalipun kita ada dalam kesesakan hidup saat sekarang ini, tapi kita tidak pernah sendiri. Allah berkenan memulihkan hidup kita, Dia membaharui hidup kita, dan Dia selalu hadir menyiapkan berkat-berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan untuk seterusnya dan selamanya. Karena itu Ibu Bapak Saudaraku, di tengah kondisi seperti ini jangan pernah hilang pengharapan. Gantungkanlah hidup kita dalam pengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Berikanlah diri kita untuk terus-menerus dibaharui oleh Allah. Tuhan Yesus meneguhkan iman Ibu Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memulihkan hidup kita, dan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan untuk tetap dan terus berharap hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita satu di dalam syafaat bersama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau di saat ini Engkau berkenan kembali kepada umat-Mu, secara khusus Jemaat GBB Bethel Bandung yang ada dalam kehidupan di tengah saat-saat yang saat ini dijalani. Kami masih Tuhan perkenankan untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk ketaatan dan kesetiaan kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kuduskanlah setiap hati yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Engkau dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama-sama seperti sekarang ini. Bapa yang baik, terima kasih kami menyatukan hati untuk mendoakan apa yang menjadi pergumulan dunia ini, bangsa ini, bahkan juga menjadi pergumulan bersama, termasuk keluarga kami. Kami berdoa untuk dunia yang saat ini sedang menangis karena dilanda oleh COVID-19 dengan segala akibat yang ditimbulkan. Kami memohon pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang
melihat dari atas ketinggian, Engkau juga yang turun bersama ada dengan kami, merasakan apa yang umat-Mu seisi dunia ini rasakan. Kami memohon pengasihan-Mu ya Bapa. Tolonglah kami. Biarlah jika Tuhan Engkau berkenan, izinkanlah kami kembali mengalami pemulihan melalui berakhirnya COVID-19 ini. Dan kiranya jika Tuhan berkenan, maka biarlah kami kembali dalam kehidupan yang seperti biasa, melaksanakan aktivitas hidup kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, tidak ada yang bisa membantu kami dalam segala upaya yang kami lakukan. Kami tetap berharap, namun pertolongan utama hanya datang daripada Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan dunia ini, juga bangsa ini, persekutuan kami, keluarga, bahkan pribadi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan bangsa Indonesia dengan segala daya upaya untuk melakukan percepatan pemberantasan penyebaran virus COVID-19 ini. Apapun yang diupayakan, diusahakan oleh pemimpin di tingkat pusat, di daerah, ya Bapak tolonglah, mampukan mereka untuk dapat memberi yang terbaik. Berikan mereka hikmat bijaksana untuk dapat memikirkan apa yang harus mereka pikirkan dengan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, untuk dapat menangani persoalan dunia ini dengan baik dan benar. Berkati seluruh masyarakat Indonesia dengan kesadaran yang dimiliki, kiranya segala daya upaya pemerintah pusat, daerah, medis, semua boleh mencapai akhirnya yang pada akhirnya membanggakan, yang pada akhirnya mensukacitakan. Kami boleh keluar dari persoalan ini. Karena itu bantu masyarakat Indonesia, berikan kami kesadaran yang baik untuk melakukan apa yang pemerintah sudah atur melalui peraturan yang ada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat mereka yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Mereka yang berduka, ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Bapak tolong mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bukan saja mereka yang menjadi korban COVID-19, tapi mereka yang berduka karena berbagai kondisi. Ya Bapak, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Mau berdoa buat para pasien yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus menolong, memberikan mereka pengharapan bahwa di dalam Engkau mereka akan beroleh pemulihan melalui segala daya upaya tim medis yang ada di tempat di mana mereka dirawat. Hamba menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan dalam kehadiran mereka sebagai satu persekutuan. Kiranya kehadiran mereka menjadi berkat yang mendatangkan damai sejahtera sukacita, memperhatikan lingkungan orang banyak di tengah berbagai penderitaan hidup yang dialami karena musibah COVID yang ada. Berdoa untuk GPIB Bethel Bandung dengan segala keberadaan yang ada. Jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit di rumah, atau mungkin yang ada di rumah sakit, kuasa sayang Tuhan mendampingi mereka, memampukan mereka untuk menjalani hari-hari pemulihan yang Tuhan kerjakan lewat tindakan medis yang ada. Jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai kondisi dan keadaan, apapun itu, ya Bapa dampingilah mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka, bantu mereka untuk mencari jalan keluar, untuk bisa melanjutkan hidup yang Tuhan masih percayakan di tengah dunia ini, dalam karya dan yang mereka lakukan. Berdoa buat keluarga demi keluarga dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Di tengah aktivitas mereka yang masih terus dilakukan di rumah, bekerja, belajar, beribadah di rumah. Berkatilah suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara yang ada di sekitar maupun yang jauh. Biar kasih sayang Tuhan menaungi, menyertai dan memberkati. Berkati pelayanan GPIB Bethel Bandung yang dilakukan dalam bentuk apapun, secara khusus ibadah-ibadah online yang masih terus kami ikuti. Tuhan berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk ketersediaan ibadah online ini. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar ketika kami akan berpisah dari tempat kami masing-masing, kami akan memasuki malam hari. Kiranya kuasa kasih sayang Tuhan menaungi, menyertai, dan memberkati kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Terima kasih untuk pelayanan yang berlangsung di ibadah Rabu ini. Presbiter bertugas, semua tim musik, bahkan gerakan pemuda, melalui tim yang mengupayakan sehingga ibadah online ini berjalan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudaraku, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengarkanlah amanat pengutusan. Setia artinya berpegang teguh, patuh dan taat, tetap dan teguh hati. Sebagai umat Allah yang kudus, Israel dipulihkan untuk hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Sebagai umat Allah yang telah diselamatkannya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup setia bagi Allah. Dalam kesetiaan kepada Tuhan, kita akan tetap memelihara dan mempertahankan kekudusan hidup sebagai umat Tuhan, supaya namanya selalu diagungkan dan dimuliakan di dalam diri dan hidup kita. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.